Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Bani Ruliana dengan nomor induk mahasiswa 2001040026. Izin mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Analisis Kontrastif Penanda Imperatif dalam Bahasa Jawa dan Bahasa Indonesia. Menurut Kridak Laksana, bahwa analisis kontrastif adalah metode sinkronis dalam analisis bahasa untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan antara bahasa-bahasa atau dialek-dialek untuk mencari prinsip yang dapat diterapkan untuk masalah yang praktis, seperti pengajaran bahasa dan penerjemahan. Analisis kontrastif dikembangkan dan dipraktikkan sebagai suatu aplikasi linguistik struktural pada pengajaran bahasa. Oleh karena itu, analisis kontrastif dapat dipakai untuk mengatasi kesukaran yang utama dalam belajar bahasa asing, dapat memprediksi adanya kesukaran sehingga efek-efek interferensi dari bahasa pertama dapat dikurangi. Persamaan dan perbedaan penanda imperatif pada kategori leksikal. Persamaan dan perbedaan penanda imperatif bahasa Jawa dan bahasa Indonesia salah satunya adalah pada kategori leksikal. Salah satu penanda kategori leksikal yaitu penggunaan kata suruh afirmatif dan kata suruh negatif seperti pada contoh kalimat berikut. Tulung jupuk klambi kui wo, tolong ambil baju itu wo, dik tolong tenang sebentar. Pada contoh kata tulung, tolong digunakan sebagai penanda kalimat imperatif dalam bahasa Jawa. Sementara penanda kalimat imperatif dalam bahasa Indonesia juga dapat digunakan kata tolong seperti pada contoh. Jadi kata tulung dalam BJ sepadan maknanya dengan kata tolong dalam BI. Keduanya dapat digunakan untuk menunjukkan makna perintah secara halus. Contoh selanjutnya, ayo pada madang, ayo makan, ayo kita kobarkan semangat juang. Pada contoh kata ayo digunakan sebagai penanda kalimat imperatif dalam bahasa Jawa yang maknanya mengajak lawan tutur. Sementara penanda kalimat imperatif dalam bahasa Indonesia juga dapat digunakan kata ayo seperti pada contoh. Jadi kata ayo dalam BJ mempunyai pandangan makna dengan kata ayo dalam BI yang sama-sama digunakan untuk menunjukkan makna perintah. Persamaan dan perbedaan penanda imperatif pada kategori morfologi. Persamaan dan perbedaan penanda imperatif antar BC dan BI pada kategori morfologi ditemukan pada penggunaan afik dan partikel. Berikut ini diuraikan persamaan dan perbedaan penanda imperatif pada kategori morfologi dari kedua bahasa tersebut. Jupuke buku kui, ambil buku itu. Jupuke duit ning dompet mau, ambil uang di dompet tadi. Afik en dan afik e dalam BC tidak ada pandangannya dalam BI. Fungsi afik ini adalah untuk menyatakan perintah secara langsung. Dalam BI untuk menyatakan perintah secara langsung menggunakan verbal di awal kalimat. Penggunaan kedua afik tersebut walaupun artinya sama secara pragmatis berbeda. Afik e pada kalimat menyatakan perintah itu untuk mengambil benda yang terletak di dekat orang yang diberi perintah, sedangkan afik e pada kalimat menyatakan perintah untuk mengambil benda yang terletak jauh dengan orang yang diberi perintah. Contoh selanjutnya, tukokna klambi putih, belikan baju putih. Mar tukokna brambang ya, mar belikan bawang merah ya. Antarke aku menyang Malioboro, antarkan aku ke Malioboro. Fik jualkan modemku. Afik na ake dan ke dalam BC mempunyai pandangan dalam BI yaitu afik kan fungsi dari keempat afik tersebut sama-sama menyatakan perintah. Afik ake digunakan pada bahasa Jawa standar untuk ragam formal. Afik ke digunakan pada bahasa Jawa standar ragam non formal. Sedangkan afik na digunakan pada bahasa Jawa dialek Jawa Timur. Persamaan dan perbedaan penanda imperatif pada kategori sintaksis. Persamaan dan perbedaan penanda imperatif antar BC dan BI pada kategori sintaksis ditemukan pada penggunaan frasa. Berikut ini diuraikan persamaan dan perbedaan penanda imperatif pada kategori sintaksis dari kedua bahasa tersebut. Bentuk-bentuk persamaan dan perbedaan tersebut dapat diketahui dari kalimat berikut.
Koe ora oli melu, kamu tidak boleh ikut. Tik mboten pareng nakal nggih, tik tidak boleh nakal ya. Tahun iki awakmu nggak oleh melu CPNS. Tahun ini kamu tidak boleh ikut CPNS. Kalian tidak boleh berisik ya. Frasa ora oli mboten pareng dan nggak oleh merupakan frasa yang mempunyai pandangan dalam BI, yaitu frasa tidak boleh. Frasa ora oli menandai kalimat imperatif yang digunakan dalam bahasa Jawa standar ragam ngoko. Frasa mboten pareng menandai kalimat imperatif yang digunakan dalam bahasa Jawa standar ragam krama. Sedangkan frasa ora oli menandai kalimat imperatif yang digunakan dalam bahasa Jawa dialek. Kesimpulan, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia memiliki persamaan dan perbedaan dalam menandai kalimat imperatifnya. Persamaan yang tampak disebabkan karena bahasa Jawa merupakan bahasa yang serumpun dengan bahasa Melayu, sehingga bahasa ini memiliki persamaan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, perbedaan yang muncul pada penggunaan kalimat imperatif adalah adanya penanda. Pada kategori leksikal, keduanya ditandai dengan penggunaan kata suruh afirmatif dan kata suruh negatif. Leksikal, ayo tulung mangan kudu apik aja pun dan dipenging. Pada BCI merupakan pandangan dalam BI, yaitu leksikon ayo tolong mari silakan seharusnya sebaiknya jangan dan dilarang. Sedangkan dalam BC tidak ditemukan leksikon yang merupakan pandangan kata dimohon, berkenang dan hendaknya dalam BI. Pada kategori morfologi, baik BC maupun BI, kalimat imperatifnya sama-sama ditandai dengan afik. Dalam BC digunakan afik na, ake, dan ke yang mempunyai pandangan dengan afik kan. Pada BI, afik i sama-sama digunakan pada kedua bahasa ini. Perbedaannya dalam BC ditemukan afik dan afik yang tidak ada pandangannya dalam BI. Sementara itu, dalam BI terdapat afik penanda imperatif per kan dan per i yang tidak terdapat pada BC. Selanjutnya, pada kategori sintaksis, kalimat imperatif ditandai dengan penggunaan frasa. Frasa ora oleh, mboten parang, dan gak oleh dalam BC merupakan frasa yang mempunyai pandangan dalam BI, yaitu frasa tidak boleh. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.